Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Sahabat netizen yang berbahagia, kali ini kami ingin berbagi cerita dengan panjenengan semua. Namun sebelum kami berbagi cerita dengan panjenengan semua, kami mohon like dan subscribe saking panjenengan sami supados mboten ketinggalan cerita-cerita mistis kula saklajengipun. Inggih kula aturaken matur mbah nuwun dene menapa panjenengan sami sampun paring bantuan subscribe. Matur mbah nuwun atas kedermawanan panjenengan. Di tahun 1975 di desa kami ada kejadian aneh tentang alam lelembut. Di timur desa kami itu ada kantor pertanian milik negara, dan sebelah timur kantor pertanian kurang lebih mungkin ada 300 meter itu terdapat kuburan tua. Kuburan bukan untuk pemakaman umum, namun itu untuk pemakaman pasien-pasien dari rumah sakit yang meninggal dunia tidak diurusi keluarganya. Juga untuk pemakaman pasien dari rumah sakit kusta, karena pada saat itu tahun 1975 rumah sakit kusta khusus hanya mengobati atau merawat orang-orang yang punya penyakit kusta dari luar daerah Kediri, mungkin dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan lain-lain. Karena mengantisipasi agar kuman daripada penyakit kusta itu tidak menular, maka pasien yang meninggal dunia dikuburlah juga di pesarian atau kuburan tua yang dikatakan atau yang dinamakan kuburan dempul. Pengertian kuburan dempul itu dari kata demkul. Demkul dari bahasa Jawa dipendem sak dengkul, digali hanya setinggi lutut untuk memakamkan. Itu ibaratnya, tapi mungkin kejadian nggak demikian juga, mungkin lebih dalam. Juga untuk mengubur maling yang tertangkap massa dan dihajar massa sampai meninggal, tidak tahu jelas alamatnya, maka juga dikubur di situ. Kuburan dempul itu sebelah utara Pondok Pesantren Lirboyo, kurang lebih juga 300 meter. Dan di sebelah utara kuburan dempul itu juga ada sumur bor lama pembangunan atau yang membuat di zaman Belanda dulu, dibuat di zaman Belanda dulu untuk mengairi perkebunan tebu. Tempat itu begitu sintrom, mistis, angker, dan jarang orang berani melewati atau melintasi di daerah situ, terkecuali orang-orang yang punya nyali tinggi. Karena di sumur bor itu kalau pas jam 12 siang ada orang lewat, bisa dipastikan akan dinampai ular sebesar pohon kelapa. Warga sekitarnya mengatakan itu ulo jamang. Nah, dan di kuburan dempul itu pada waktu-waktu malam tertentu, satu misal di malam Selasa Kliwon atau Jumat Legi, itu ada pertunjukan wayang gaib. Penontonnya pun juga bangsa lelembut yang dari arah manapun sama datang untuk melihat pertunjukan wayang gaib tersebut. Nah, di suatu ketika di tengah malam
ada seseorang yang bernama Kaselam, perjaka tua, usianya kurang lebih 55 tahun. Dia selalu tidur di langgar tua milik Mbah Yai Kosim. Dan di tengah malam itu dia bangun. Seakan-akan ada yang membangunkan. Setelah dia bangun, terloh-terloh, artinya agak sedikit linglung, terloh-terloh. Lantas kepalanya digelengkan ke kanan, ke kiri, sebuah pertanda kalau dia mempertegas dan memperjelas suara gamelan itu sumbernya dari arah mana. Karena Kaselim mendengarkan alunan suara gamelan wayang yang ngungkung, itu bahasa Jawanya, begitu keras, bertalu-talu. Karena Kaselim itu seorang maniak wayang, dan di zaman itu, di masa itu, di desa kami sekitarnya tidak seperti halnya di masa sekarang, fasilitas hiburan di mana-mana ada. Tapi di zaman itu yang ada adalah hiburan tradisional seperti wayang kulit, wayang orang, ketoprak, ludruk, ada juga jaranan. Itu pun tidak saben hari ada. Maka dari itu si Kaselam pun juga seorang maniak wayang, pecandu wayang kulit. Dimanapun dia pasti melihat, mendatangi apabila mendengar ada pertunjukan wayang kulit, karena ada hajatan orang menantu maupun kitanan. Tanpa berpikir panjang, Kaselam beringsut dari duduknya, turun dari langgar. Dia berjalan guntai setengah mengantuk menuju ke timur. Sesampai di batas jalan desa masuk jalan umum Bayan Besar, Jalan Makadam, di sebelah timur itu ada kantor Pertanian Negara. Kaselam belok kanan beberapa puluh meter, itu tepat di sudut kantor pertanian atau pertanian itu sendiri. Lantas Kaselam belok kiri menuju ke timur. Dalam beberapa langkah di situ, sebelah selatan kantor pertanian itu ada bangunan rolak atau dam pengairan lama, juga pembuatan Belanda untuk mengairi perkebunan tebu tersebut. Begitu Kaselam melangkah sampai ke dam tersebut, ular weling dan welang itu banyak sekali berkeliaran, seakan-akan ular gaib ada yang memelihara. Sehingga Kaselam itu berjalan dengan jinjit-jinjit, dengan hati-hati agar tidak menyentuh atau digigit ular tersebut. Namun ular-ular tersebut juga sepertinya tahu kalau itu adalah Kaselam yang ingin melihat wayang gaib di kuburan Dempul. Begitu kaki Kaselam melangkah selepas dari rolak, itu sebetulnya jalan dari parit galengan, hanya setapak kaki untuk berjalan. Namun pandangan Kaselam seakan-akan sudah masuk ke alam gaib. Galengan itu sepertinya jalan yang amat luas. Di kanan kiri jalan itu banyak ting-ting atau lampu-lampu minyak sebagai penerangan. Di zaman itu masih banyak lampu-lampu minyak, karena di desa kami dan sekitarnya belum ada penerangan lampu listrik atau pembangkit listrik. Kaselam melihat orang yang pulang nonton dari
kuburan Dempul itu mungkin karena sudah ngantuk. Ada juga yang berangkat untuk melihat bersama waktunya dengan Kaselam. Namun anehnya, pulang perginya penonton itu tidak ada sebuah kata atau bicara atau pembicaraan kalimat yang keluar dari mulut mereka. Seakan-akan itu hanya patung bernyawa tanpa kata, lalu lalang. Namun Kaselam tetap berjalan dengan setengah ngantuk, dengan langkah yang sedikit guntai. Kaselam setelah menemukan atau tepat pada kepertunjukan, sesampai di pertunjukan, Kaselam mencari tempat duduk yang kosong. Setelah mendapatkan tempat yang kosong, Kaselam duduk. Dia tanya sebelahnya, "Nun sewu panjenengan daleme pundi, Mas?" Yang ditanya tidak menjawab sepatah kata apapun. Dan sebelahnya lagi ditanya, "Nun sewu asmani sinten, Mas?" Ia pun tidak akan menjawab, tidak menjawab sepatah kata apapun. Karena Kaselam merasa dicueki, tapi dia sudah gugur kewajiban sebagai orang Jawa yang punya toto kromo saling tegur sapa. Ya mungkin di pikiran Kaselam, orang itu mungkin sedikit sombong. Untuk mengusir pikiran-pikiran yang negatif, Kaselam beranjak berdiri membeli kacang. Setelah Kaselam dengan penjual kacang dikasih contong, sudah diladeni dia menjual, sudah dilayani dia membeli, dia ulungkan uang. Tapi Kaselam tanya, pikiran Kaselam, uang itu pasti masih ada kembalinya. Dia tanya, "Uangnya pas atau ada kembalinya, Bu?" Tapi penjual pun tidak menjawab. Sebelum Kaselam beranjak ke situ, ke tempat semula untuk melihat wayang, ada seorang pembeli kacang yang uangnya bukan uang asli yang berlaku, namun yang untuk membeli adalah daun. Aneh bin ajaib, Kaselam pun terheran-heran kenapa uangnya juga diterima, dimasukkan kotak uang, dan dia juga dilayani si pembeli kacang itu dengan baik. Di tempat pertunjukan, semua orang, tidak ada yang saling bertanya, saling berkata, tiada kalimat sepatah kata pun mencuap dari bibir mereka. Sekalipun yang menonton berjubel, dengan kusuknya mereka menghadap ke paklirannya pertunjukan wayang kulit. Saat itu Kaselam begitu takjub dan heran melihat dalang memainkan perang. Dengan lincahnya, dengan gesitnya dia memainkan cemburunya wayang. Namun begitu juga sang dalang, tiada kata, tiada kalimat. Datan ono ontoto wacono ning dalang, bahasanya demikian. Tidak ada tata bahasanya dalang untuk menggerakkan sebuah hidupnya lakon wayang. Kebetulan wayang itu lakonnya, lahirnya Gatotkaca. Kaselam hafal betul dengan lakon-lakon wayang. Sekalipun sang dalang tidak menyiarkan, memberi woro-woro paglar ini lakonnya demikian, namun Kaselam begitu ada jejer itu permulaan wayang mau mulai bercerita dalang, itu sudah
bisa ditebak lakonnya demikian. Kalau yang jejernya ini yang semula untuk jadikan awal pertunjukan keluarga ini, lakonnya demikian. Karena saking hafalnya mulai dari kecil hingga tua, Kaselam pasti kalau ada pertunjukan wayang dia pasti melihat. Walaupun dia tidak bisa naik sepeda, dia akan berjalan sejauh apapun dia akan tempuh. Kaselam menikmati pertunjukan wayang itu dengan khidmat, dengan penuh perhatian. Namun sebelum kacang sebagai cemilannya habis, dia sering diserang rasa kantuk yang maha hebat. Rasa kantuknya tidak bisa dilawan. Akhirnya kakinya diangkat dari duduk itu sedeku. Jadi dengkulnya, lututnya itu sejajar dengan dada. Tangannya dua-duanya ditumpangkan di lutut, kepalanya direbahkan di situ. Tertidurlah pulas Kaselam. Sampai jam 7 pagi Kaselam belum tidur dalam kondisi dan posisi yang sama. Saat itu pula pemilik ladang datang untuk bekerja, merumput, mencangkul ladang milik simbah tua itu. Lantas tahu Kaselam tertidur di situ, kemungkinan apa orang cari nomor. Kalau cari nomor kayaknya enggak, biasanya orang cari nomor tuh pasti mereka itu berdua atau bertiga, jarang atau sama sekali tidak pernah hanya satu. Perlu diketahui di zaman-zaman itu banyak orang yang nyalinya gede, yang berani untuk ke kuburan Dempul itu semata-mata mencari wangsit nomor lotre. Dan di tahun itu pemerintah meresmikan lotre atau undian Nalo, Harapan, SDSB, dan orang-orang pecandu nomor itu semuanya mencari nomor ke situ. Tapi orang-orang yang nyalinya tinggi, kakek tua itu mengamati dari dekat. Oh, tadi malam adalah malam Jumat Legi. Kiranya orang ini sedang melihat pagelaran wayang gaib. Lantas dengan kakek tua itu dia digoyang-goyang. Mas, bangun mas, sudah siang mas, matahari sana sudah terbit. Kaselam belum beranjak bangun. Lantas dilihatnya seperti Kaselam sudah cukup usia, maka kakek tua itu untuk menggerakkan tubuhnya membangunkan Kaselam dengan bahasa yang kedua. Pak, bangun pak, udah siang pak. Digoyang-goyang baru Kaselam seperti orang linglung, matanya dikucek-kucek. Lantas dia tanya, jenengan siapa mbah? Aku yang punya ladang ini Pak. Loh, saya kok di sini? Apa panjenengan tadi malam melihat pertunjukan wayang? Iya Pak, saya melihat pertunjukan wayang. Tapi bukan di sini, tidak di kuburan. Tempatnya itu bagus, megah. Lampu-lampunya itu lampu petromak, lampu gaspom itu nyala di mana-mana. Penjualnya banyak. Ya, panjenengan tadi malam melihat wayang gaib. Yang menunggu di sini telah membuat pertunjukan wayang gaib pada
malam-malam tertentu, termasuk malam Jumat lagi. Kaslam tetap merasa bingung. Kalau orang Jawa bilang koyok bocah wis ilang amongi, maka tahu gelagat demikian si kakek tua itu tahu akan kejadian itu. Maka jempol tangannya dimasukkan ke mulut, lantas dia diletakkan di langit-langit mulut, dan dia hening sejenak, memejamkan mata. Setelah melakukan hal tersebut, beberapa saat ditariklah jempol dari mulutnya, lantas diletakkan di antara alis Kaslam. Baru Kaslam sadar kalau dia telah masuk di alam lelembut. Bapak rumahnya mana? Saya sebelah desa, sebelah pertanian, sebelah barat pertanian, Bapak. Monggo jenengan aku antar pulang. Tidak, Pak. Aku bisa pulang sendiri. Ya, monggo jenengan kalau pulang sendiri. Tapi aku weling wanti-wanti, mulai melangkah dari sini 7 langkah jangan menoleh ke belakang. Kalau panjenengan nanti menoleh belakang, satu ketika ada pagelaran, sampean akan kesini lagi. Ternyata si kakek tua itu betul-betul punya kemampuan yang amat sangat tinggi, bisa melihat di alam lelembut dengan jelas, dengan nyali yang kuat, seakan-akan makhluk-makhluk di kuburan Dempul itu sudah terkuasai dengan dia, karena dia punya energi positif. Sehingga makhluk-makhluk yang di kuburan Dempul itu begitu takluk dengan si kakek tua. Maka Kaslam pulang dengan selamat setelah 7 langkah tidak menoleh. Pemirsa netizen yang berbahagia, petikan kita, hikmah yang harus kita ambil. Maka setiap saat kita harus berpikiran positif. Jangan sampai kita berpikiran galau, memikirkan sesuatu yang negatif, agar hal-hal yang negatif tidak merasui jiwa kita. Karena di siang harinya sebelum ada kejadian itu, Kaslam sedikit bersitegang dengan teman pencari rumput, sehingga rasa dongkol itu terbawa sampai ke tidur, sehingga dia dibangunkan makhluk-makhluk atau roh-roh gentayangan. Sekian cerita dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Rahayu.